Hai teman-teman, selamat datang di Anak Rantau Review. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film di mana film ini merupakan sebuah film yang cukup menarik nih untuk kita ulas. Film ini sendiri bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang membawa koloni untuk pencarian sebuah planet Lekuni untuk keberlangsungan hidup manusia, di mana planet bumi pada saat itu sudah hampir tidak dapat dihuni lagi. Tapi siapa sangka planet yang mereka tuju adalah planet yang sangat misterius. Penasaran dengan ceritanya? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk sikat tombol subscribe-nya ya, agar dapat membantu saya kembangkan channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian telah like video ini agar lebih baik lagi. Oke, lanjut. Cerita ini dimulai dengan sebuah adegan yang memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang-bincang, di mana orang itu merupakan Peter, pencipta sebuah android yang bernama David. Sontak David bertanya kepada Peter, "Apakah aku anakmu?" Dia pun menjawab bahwa dia adalah penciptanya. Kemudian David kembali bertanya, "Jika kamu adalah penciptaku, terus siapa yang menciptakanmu?" If you created me, who created you? Peter memberitahu David jika dia memiliki ambisi untuk menemukan sang penciptanya. Kemudian, scannya pun beralih ke sebuah pesawat antariksa bernama Covenant yang membawa ribuan koloni menuju planet Origai 6 dan memperlihatkan seorang android baru bernama Walter yang mirip dengan David, android generasi pertama. Terlihat Walter dikerahkan untuk mengisi ulang jaringan energi pesawat oleh Mother yang merupakan sistem dari pesawat Covenant. Akan tetapi, saat layar dikembangkan, Covenant menerima gelombang energi dari sebuah bintang yang menyebabkan Covenant mengalami kerusakan, sehingga membangunkan kru yang berada dalam tabung cryosleep. Akibat dari insiden tersebut, mereka kehilangan 47 kolonis dan kapten mereka yang bernama Branson yang tidak sadarkan diri saat insiden terjadi, sehingga dia harus terbakar dalam tabung cryosleep. Hal tersebut membuat Daniels yang merupakan istri sekaligus wakilnya merasa sangat terpukul dan kemudian melakukan pemakaman bersama kru lainnya yang menandakan Branson dulunya adalah orang yang baik. Karena kapten mereka telah tiada, mereka kemudian memilih kapten baru yaitu Chris. Chris pun memerintahkan krunya untuk memperbaiki kerusakan pada pesawat Covenant. Daniels pun segera pergi memperbaiki kendaraan di gudang Covenant dan dibantu oleh Walter. Daniels bercerita bahwa suaminya memimpikan membangun sebuah pondok yang terbuat dari kayu untuk mereka berdua di planet baru. Akan tetapi, Jacob atau Branson sudah tiada dan mengatakan, "Terus untuk apa aku melakukan semua ini?" Walter pun menjawab, "Karena kau telah berjanji membangun pondok kayu di tepi danau." Daniels pun tersenyum sambil meneteskan air matanya. Di sisi lain, Tin dan Anchor keluar dari pesawat dan berusaha memperbaiki layar Covenant hingga stabil. Akan tetapi, saat kembali menuju ke dalam pesawat, tiba-tiba dia kehilangan kontak dengan kru di pesawat Covenant akibat signal aneh dari luar angkasa yang ia terima di dalam helmnya, dan segera masuk ke dalam Covenant dan memberitahu yang lainnya. Mereka pun memeriksanya dan siapa sangka itu merupakan transmisi, tidak lain adalah sebuah lagu. Tidak sampai di situ, mereka pun melacaknya dan menemukan koordinatnya, di mana itu merupakan sebuah galaksi yang mirip dengan bumi, tetapi hanya memiliki 5 planet yang sangat tua, dan ternyata signal itu berasal dari planet number 4 yang tidak jauh dari jarak mereka saat ini. Anehnya, planet number 4 ini memiliki tingkat layak huni yang lebih tinggi dibandingkan dengan planet yang mereka tuju yaitu Origai 6, yang memang masih cukup jauh yaitu 7 tahun 4 bulan perjalanan. Melihat kemungkinan tersebut, salah satu kru mengatakan kepada Chris bahwa itu merupakan kesempatan untuk tidak kembali ke tabung cryosleep. Chris pun menyuruh kru bersama-sama untuk mencoba mengunjungi planet tersebut. Akan tetapi, Daniels yang merupakan wakil dari Chris menolak hal tersebut, karena dia tahu bahwa misi Covenant adalah membawa koloni menuju planet Origai 6 yang telah mereka teliti selama 10 tahun lamanya. Dan Daniels mengatakan sangat aneh mengapa tiba-tiba planet number 4 ini muncul, padahal mereka telah men-scan dan memeriksa semua planet layak huni yang ada. Akan tetapi, Chris yang merupakan kapten bersikeras untuk pergi ke planet tersebut, karena dia dan beberapa kru lainnya takut untuk kembali ke tabung cryosleep. Akhirnya, keputusan pun dibuat, dan mereka menuju ke planet number 4 untuk menelusuri dan melacak transmisi yang mereka dapatkan sebelumnya. Sesampainya pesawat Covenant di atmosfer planet number 4, mereka pun turun ke planet tersebut menggunakan pesawat kecil yang disebut lander, sementara 3 orang lainnya tetap berada di pesawat Covenant untuk berjaga. Saat menembus atmosfer, lander melewati badai yang sangat tebal, akan tetapi akhirnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Sesampainya di daratan, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan observasi dan melacak transmisi yang mereka temukan sebelumnya, dan yang tinggal menjaga lander adalah Ferris. Saat melakukan observasi, beberapa kru sangat senang termasuk kapten mereka yaitu Chris, dengan optimis dan bahagia mengatakan kepada Daniels bahwa keputusan yang dilakukan adalah tidak buruk. Tetapi anehnya, dalam perjalanan mereka menemukan sebuah tanaman gandum yang sudah sangat tua, di mana tanaman itu sebenarnya hanya ada di bumi, dan mereka berpikir bahwa tanaman tersebut dibudidayakan sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah yang menanamnya. Saat separuh perjalanan menuju
menuju koordinat transmisi, Ledward dan Karen berpencar untuk mengambil sampel lumpur di planet tersebut, sementara kru yang lainnya tetap berjalan untuk menemukan sumber transmisi. Di tengah perjalanan mereka melihat hal aneh di mana terdapat pohon yang telah tumbang seperti telah dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. Di sisi lain, Daenerys juga merasakan hal yang sangat asing pada planet tersebut karena tidak terdapat satupun suara makhluk hidup, dan yang ada hanyalah suara hembusan angin dan pepohonan sehingga planet tersebut terasa sangat sunyi. Di sisi lain, Ledward dan Karen telah menemukan tempat untuk mengambil sampel. Kemudian Ledward meminta izin untuk buang air. Saat ingin buang air, Ledward menginjak sebuah bola hitam yang mengembuskan semacam debu hitam, akan tetapi Ledward tidak menyadari bahwa debu itu hidup dan masuk melalui telinga Ledward. Kru yang lainnya pun telah sampai di tujuannya dan menemukan pesawat asing yang sangat besar. Hey. What the fuck is this? Saat mereka memasuki pesawat, Tom juga menemukan bola hitam aneh dan dia menyentuhnya, sehingga bola itu juga menghembuskan debu hitam dan masuk melewati hidungnya tanpa ia sadari. Setelah itu, dia pun bergerak bersama kru lainnya untuk menelusuri kapal tersebut. Saat di dalam kapal, Daniel menemukan kalung Dr. Elizabeth Shaw, yang merupakan orang yang juga pernah melakukan ekspedisi sebelum mereka. Akan tetapi, pesawat mereka menghilang. Tapi Dennis begitu yakin jika pesawat yang mereka temukan saat ini adalah pesawat yang berbeda dengan pesawat yang hilang 10 tahun silam. Saat menelusuri lebih dalam, akhirnya mereka menemukan sumber transmisi tersebut. Transmisi itu berasal dari Dr. Elizabeth di dalam pesawat tersebut. Akan tetapi, hal yang membingungkan adalah mengapa dia bisa berada di pesawat asing tersebut, dan itu membuat para kru bingung. Di sisi lain, Karen dan Ledward mengalami hal yang aneh di mana saat perjalanan pulang, Ledward merasa pusing dan tidak sehat hingga dia merasa tidak bisa bernapas. Kemudian, Karen pun segera menghubungi kru yang lainnya bahwa Ledward mengalami sakit. Karena hal tersebut, kru yang berada di pesawat asing bergegas kembali ke Lander. Tapi tiba-tiba, Tom terjatuh dan juga terlihat tidak sehat. Kemudian, Karen yang telah bersama Ledward segera menghubungi Ferris yang berada di Lander untuk segera mempersiapkan ruang medis. Akan tetapi saat Karen dan Ledward telah mendekati Lander, Ledward mulai memuntahkan darah dan mereka segera membawanya ke ruang medis. Tidak sampai di situ, Ledward terus bereaksi hingga menyemprotkan darah lewat belakang tubuhnya hingga mengenai Ferris. Sadar akan hal tersebut, dengan rasa takut yang mendalam, Ferris segera berlari dan mengunci ruang medis tersebut bersama Ledward dan Karen yang masih berada di dalam. Ferris percaya bahwa itu merupakan sebuah wabah sehingga mengira jika Karen telah terinfeksi dan terus harus dikarantina. Ferris pun berlari dengan ketakutan dan segera menghubungi kru di pesawat Covenant dan kapten mereka bersama kru lainnya yang masih dalam perjalanan pulang. Saat dia kembali ke ruang medis, dia melihat Karen yang coba menenangkan Ledward, tapi tidak disangka hal aneh keluar melalui belakang tubuhnya hingga membuatnya tewas. Karen pun sangat ketakutan dan melihat makhluk kecil yang menatapnya dan segera menyerangnya. Ferris yang menyaksikan hal tersebut segera berlari mengambil senjata dan kembali, tapi sayangnya Karen telah tewas dimakan oleh makhluk tersebut. Saat Ferris mencoba menembak makhluk itu, dia tidak sengaja menginjak darah Ledward sehingga membuatnya terpeleset dan peluru hanya mengenai pipa oksigen. Sadar akan hal tersebut, makhluk itu kembali mencoba menyerang Ferris dan Ferris pun lari ketakutan dan mengunci ruang medis. Akan tetapi makhluk itu sangat kuat dan mampu memecahkan kaca yang sangat tebal dan terus mengejar Ferris. Saat berada di ruang senjata bersama makhluk itu, Ferris mulai menembak makhluk itu dengan membabi buta karena sangat ketakutan hingga dengan tidak sengaja mengenai tabung pesawat dan menyebabkan pesawat Lander harus meledak dan terbakar bersama Ferris di dalamnya. Sayangnya, kru yang telah sampai hanya bisa menyaksikan hal tersebut karena sudah terlambat. Sementara itu, Tom juga yang tadinya sakit mulai bereaksi dan para kru mencoba menahannya dan tiba-tiba dia memuntahkan darah dan makhluk yang sama seperti Ledward sebelumnya. Tapi makhluk itu langsung berlari dan tidak menyerang. Di sisi lain, kru yang lainnya berada di Covenant sangat gelisah dan coba mendekati ke atmosfer planet tersebut agar dapat berkomunikasi dengan kru yang berada di bawah. Sementara itu, Daniel berada di bawah juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Covenant. Akan tetapi, badai sangat tebal sehingga sinyal radio tidak sampai ke Covenant. Tiba-tiba, Walter melihat makhluk itu kembali, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Datang dan mencoba menyerang Daniels, tapi Walter menyelamatkannya sehingga dia harus kehilangan sebelah tangannya. Kru yang lain pun mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi peluru yang mengenai makhluk tersebut seolah-olah tidak mempan. Dan dengan cepat, makhluk itu mengibaskan ekornya dan mengenai salah satu kru pada mulutnya sehingga membuatnya tewas. Sejak sampai di situ, makhluk itu mencoba menyerang yang lainnya lagi. Akan tetapi, tiba-tiba datang seorang tidak dikenal menggunakan jubah hitam dan menembakkan suara cahaya sehingga makhluk tersebut lari ketakutan, yang menandakan bahwa makhluk itu takut dengan cahaya yang terang. Orang misterius itu pun menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tanpa pikir panjang dan rasa ketakutan, para kru pun segera mengikuti orang tersebut. Mereka pun sampai dan memasuki sebuah gerbang besar di mana dalam gerbang itu terdapat ribuan patung berbentuk manusia, tapi telah menghitam, seolah-olah telah terbakar, yang menandakan tempat itu merupakan sebuah peradaban yang telah lama musnah. Saat telah sampai dalam ruangan, orang misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, dan ternyata dia adalah David, android generasi pertama. Dia bercerita bahwa dia dan Dr. Elizabeth melakukan ekspedisi di mana kapal yang mereka tumpangi membawa sebuah virus patogen yang sangat berbahaya.
Dan saat mereka mengalami insiden kapal, mereka hilang kendali hingga terdampar dan menjatuhkan virus tersebut ke planet ini yang menyebabkan Dr. Elizabeth tewas. Dan dia terdampar di planet ini selama 10 tahun lamanya. Dan juga memberitahu bahwa virus itu menjangkiti semua makhluk hidup yang terbuat dari daging. Mendengar hal tersebut, Sersan Lop dan Cole pun segera mencari tempat agar dapat menghubungi Covenant, tapi tidak bisa karena badai yang sangat tebal. Setelah menceritakan semuanya, David pun pergi ke ruangan dan mengatakan halo kepada saudaranya sesama android yaitu Walter. Akan tetapi, Daniels curiga dan merasa ada yang tidak beres di tempat ini, sehingga Walter pun mengatakan bahwa dia akan mencoba berbicara dengan David. Di dalam ruangan, David pun mulai bernyanyi dan memotong rambutnya. Saat Walter masuk ke dalam ruangannya, Walter melihat ada banyak kertas-kertas penelitian dan melihat sebuah suling. Kemudian David pun melihat Walter dan mencoba menyuruhnya untuk memainkan suling tersebut. Tapi Walter mengatakan bahwa dia tidak bisa memainkannya, sehingga David pun mengajarnya. Walter pun berkata kepada David bahwa perilakunya membuat kru merasa aneh karena dia lebih seperti manusia, bukan robot. Di sisi lain, Rosenthal meminta izin kepada kaptennya untuk pergi membersihkan tubuhnya. Saat Rosenthal pergi, Chris pun bercerita kepada Daniels bahwa dia sangat-sangat menyesal telah mengambil keputusan untuk mengunjungi planet ini. Dia juga mengatakan bahwa Daniels benar terhadap planet ini. Mendengar hal tersebut, Daniels pun mencoba menenangkan Chris dan mengatakan kita semua telah kehilangan orang yang kita sayangi dan kita harus yakin. Saat Rosenthal telah pergi dan mulai membersihkan lukanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di belakangnya dan saat dia menoleh, ternyata itu merupakan makhluk yang sebelumnya. Saat Rosenthal mencoba menggapai senjatanya, makhluk itu langsung saja menerkamnya pada bagian leher. Sementara itu, kru Covenant yang berada di permukaan planet pun mencoba untuk masuk lebih dekat agar dapat berkomunikasi dengan kru yang ada di bawah karena mereka sangat khawatir dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan kedua kru yang sedang mencari signal dari tadi akhirnya bisa terhubung dengan Covenant dan mengatakan pada mereka bahwa telah terjadi korban jiwa. Mendengar hal tersebut, yang berada di Covenant pun segera mendekatkan pesawat Covenant agar dapat berkomunikasi dengan jelas walaupun terdapat badai yang besar. Saat Walter telah kembali ke kru, Chris pun heran dan bertanya-tanya mengapa Rosenthal lama sekali membersihkan tubuhnya. Sebagai seorang kapten, dia pun menyuruh yang lainnya tetap di tempat dan dia pergi mencari Rosenthal. Di sisi lain, David melihat Rosenthal telah dimangsa oleh makhluk tersebut, tapi dia hanya melihatnya saja dan mencoba untuk berbicara dengan makhluk itu seolah-olah dia mengagumi makhluk itu. Tapi saat makhluk itu berdiri di hadapannya, Chris pun datang mencari Rosenthal dan melihat David berdiri berhadapan dengan makhluk itu. Kemudian Chris mengatakan kepada David untuk mundur karena dia ingin menembak makhluk tersebut, tapi David melarangnya karena dia mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Tapi tanpa pikir panjang, Chris pun langsung menembak makhluk itu hingga tewas dan David pun sangat kesal. Saat Chris menghampiri makhluk itu, dia melihat kepala Rosenthal yang telah mengapung terpisah dari badannya. Menyadari hal tersebut, Chris langsung mengarahkan senjatanya kepada David dan menyuruh David untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Dengan santai, David pun mengatakan, "Baiklah, ikuti saya, Kapten." Chris pun mengikutinya. Sementara itu, di luar, Daniels dan beberapa orang lainnya berusaha menghubungi Covenant untuk melakukan penjemputan menggunakan pesawat kargo. Chris yang tadinya disuruh mengikuti David akhirnya sampai ke dalam sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu David memperlihatkan hasil penelitiannya dan mengatakan bahwa dia telah menjadi ahli hewan amatir selama bertahun-tahun ini dan menghasilkan monster yang dianggap sangat indah. Kemudian mengatakan bahwa dia juga telah melakukan beberapa eksperimen dari makhluk tersebut dan dia ingin memperlihatkannya kepada Chris dan itu merupakan penelitiannya yang paling berhasil. Chris pun pergi mengikuti David ke sebuah gua kecil di mana di sana terdapat semacam bunga aneh yang menutup. Kemudian Chris bertanya kepada David, apakah benda itu hidup? Lalu David menjawab, sebenarnya menunggu. Terus Chris kembali bertanya, apakah yang mereka tunggu? David pun berkata, mereka menunggu ibu. Dengan wajah polos, David pun menyuruh Chris melihatnya dan mengatakan itu aman dan tidak berbahaya. Dengan langkah kecil, David pun mencoba mendekat ke benda tersebut dan tiba-tiba dia terbuka dan saat Chris kembali melihatnya, seekor makhluk kecil mirip kalajengking melompati wajahnya dan membuatnya tidak bisa bernafas dan David hanya melihatnya saja. Dan saat Chris terbangun, dia melihat David yang sedang menatapnya dari atas. Chris pun bertanya kepada David, apa yang engkau percayai? David pun menjawab, ciptaan. Tiba-tiba Chris merasa sakit pada bagian tubuhnya dan makhluk kecil keluar dari perutnya sehingga membuat Chris harus tewas. Makhluk itu terlihat berbeda dari sebelumnya di mana dia terlihat sempurna dan berwarna hitam. Scan pun berganti di mana Cole menjumpai mayat Rosenthal dan kembali memberitahu yang lainnya mengenai hal tersebut. Daniels pun segera berlari dan menghubungi Covenant agar segera meluncur untuk melakukan penjemputan dan menyuruh Walter untuk mencari David dan kaptennya Chris. Saat Walter kembali ke ruangan, dia mendapati sebuah mayat yang habis diteliti dan melihat David yang tengah memainkan suling. Walter pun menyadari jika virus patogen yang ada sebenarnya tidak dilepaskan secara tidak sengaja, melainkan David lah yang melepaskannya sendiri sehingga membunuh sebuah makhluk hidup yang ada di planet itu. David pun menjawab bahwa itu adalah benar dan dia beranggapan bahwa dia tidak hidup untuk melayani manusia, serta mengatakan kepada Walter bahwa kamu hanya menemani manusia yang telah sekarat dan mencoba untuk terus hidup dan tetap hidup, dan bilang jika dia tidak akan membiarkan
mengajarkan manusia untuk memulai hidup yang baru. David pun mendekati Walter dan tiba-tiba memukul lehernya dan mencabut salah satu komponen di dalam leher Walter. Scan pun kembali berganti di mana ketiga kru yang tersisa yaitu Daniels, Cole, dan Sersan Loeb yang tidak tahu apa-apa kembali mencari kaptennya dan mereka berpisah di mana Cole memasuki gua kecil dan menemukan kaptennya telah tewas. Tiba-tiba makhluk aneh itu kembali muncul dan menyerang Cole, tetapi Cole menembaknya sehingga makhluk itu berlari keluar di mana sudah ada Sersan Loeb yang menunggu. Akan tetapi Loeb tidak melihat hewan itu bersembunyi dan melompati wajahnya. Untungnya Cole cepat datang dan menusuk makhluk itu hingga tewas, tapi cairan dari perut hewan itu seperti asid yang membuat wajah Loeb meleleh dan segera mengobatinya. Tapi tiba-tiba Loeb melihat makhluk yang membunuh kaptennya sudah berada di atasnya dan mereka pun segera berlari. Akan tetapi makhluk itu menangkap Cole dan membunuhnya. Sementara itu Daniels yang terpisah dengan mereka menemukan beberapa lukisan hasil eksperimen. Tiba-tiba saja David datang dari belakang, tapi Daniel menyadari hal tersebut, kemudian berkata kepada David bahwa Dr. Elizabeth tidak mati karena insiden kapal jatuh, dan berkata kepada David apa yang telah kamu lakukan kepadanya. David pun langsung melompati Daniel dan berkata dia akan melakukan hal yang sama kepada Daniels dan mencoba mencium Daniels. Untungnya Walter kembali hidup dan menolong Daniels, menarik David hingga terlempar jauh dan menyuruh Daniels untuk pergi. Daniels pun berlari, kemudian Loeb menghubungi Daniels dan mengatakan bahwa makhluk itu datang. Dengan segera Daniels menyuruh Loeb berlari keluar karena telah ada T yang datang menjemput mereka. Sementara itu Walter dan David pun berkelahi dan bertanya kepada Walter mengapa dia belum mati. Walter pun menjawab bahwa terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan waktu dia diciptakan, atau bisa dibilang dia lebih canggih daripada David. Mereka pun saling melempar pukulan satu sama lain, tapi Walter mengungguli perkelahian. Dia menggunakan pisau, tapi sayangnya pisaunya terlempar. Walau begitu dia masih memojokkan David dan memukulinya menggunakan batu. Saat dia hendak menghantamnya dengan batu untuk terakhir kalinya, David pun mencoba untuk menggapai sebuah pisau, tapi tiba-tiba scannya berpindah di mana Loeb dan Daniel sedang berlari untuk menyelamatkan diri mereka dan mencoba menghubungi T untuk menjemput mereka. Daniel pun segera melemparkan suar bercahaya sebagai penentu lokasi mereka sambil mengawasi makhluk mengerikan yang tadi. Walter pun keluar dari dalam tempat tersebut menuju Daniel dan Loeb yang menunggu T dengan pesawat kargonya. Tapi saat pesawat telah didaratkan, makhluk itu melihat mereka dan berlari mengejar mereka. Saat mereka telah masuk di pesawat, Dennis bertanya kepada Walter, di mana David? Walter pun menjawab jika David telah mati. Sayangnya makhluk yang tadi mengejar mereka berhasil melompati pesawat. Tanpa pikir panjang dan kesal, Dennis pun segera keluar untuk berusaha menyingkirkan makhluk tersebut dengan menggunakan senjatanya. Dia beberapa kali menembaki makhluk tersebut tapi tidak membuahkan hasil, sehingga dia mencoba cara lain, yaitu memancing makhluk itu ke arahnya dan menggunakan tangan pengangkut kargo untuk menangkap makhluk tersebut. Tetapi pesawat mulai kehilangan keseimbangan hingga Dennis terlempar ke arah makhluk tersebut. Tapi Dennis tetap berusaha untuk membunuh makhluk tersebut dengan bom yang ditancapkan tepat pada dada makhluk tersebut hingga membuat makhluk tersebut terlempar dan akhirnya tewas terbagi menjadi dua bagian. Setelah itu, Walter pun datang menjemput Daniels dan membawanya masuk ke dalam kargo dan mereka pun kembali ke Covenant. Sesampainya di Covenant, mereka pun segera mengobati Loeb yang terluka parah dan terlihat Walter sedang mencoba menutup lukanya dan dibantu oleh Daniels. Kemudian Daniels mengucapkan terima kasih kepada Walter karena telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali. Karena mereka kehilangan banyak kru dan kapten, sehingga Daniels sebagai wakil akhirnya menjadi kapten mereka selanjutnya. Mereka pun kembali beristirahat. Akan tetapi saat Daniels tertidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Mother untuk pergi ke ruang medis karena Mother telah mendeteksi makhluk tidak dikenal di dalam pesawat Covenant. Daniels pun heran dan segera pergi memeriksanya bersama dengan T dan membawa senjata mereka. Sampainya di ruang medis telah terdapat mayat yang tergeletak, sehingga Daniel segera menghubungi Walter yang berada di ruang kendali untuk melacak makhluk tersebut. Walter pun memberikan koordinat makhluk tersebut yang sedang menuju Dex B ke ruang awak, dan di sana ada 2 kru yaitu Riggs dan Upward yang merupakan suami istri dan tidak mengetahui kedatangan makhluk tersebut. Saat itu mereka sedang mandi berdua di dalam kamar mandi, dan saat mereka saling berpelukan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan Upward, yaitu sebuah ekor. Dan saat dia melihat ke belakang Riggs, makhluk itu sudah ada di belakang kaca sambil melihati mereka berdua. Dan saat Upward ingin memberitahu Riggs, makhluk itu langsung mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, menembus kaca dan membunuh Rick tepat pada bagian kepalanya hingga hancur. Dan saat T dan Dennis telah sampai ke ruang awak, sangat disayangkan mereka berdua telah mati. Dennis berpikir bahwa untuk membunuh makhluk itu mereka harus memancing makhluk tersebut dan menjebaknya, sehingga Dennis dan T mencoba memancingnya menuju ruang pembentuk bumi dengan menutup semua pintu yang dibantu oleh Walter. Saat mereka telah berada di posisi, Dennis pun menyuruh Walter untuk membuka pintu menuju ke arah mereka sehingga makhluk itu pun masuk. Saat makhluk itu masuk, Dennis pun memancingnya ke dalam sebuah truk dan makhluk itu pun mengikutinya dan terjebak di dalam truk tersebut. Kemudian Dennis menyuruh T untuk melepaskan truk tersebut agar makhluk itu terlempar keluar angkasa bersama dengan truk tadi. Tapi sayangnya saat truk dilepaskan, truk tersebut macet dan memberikan waktu kepada makhluk tersebut untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, Dennis pun segera menyuruh T untuk melepaskan truk kedua. Saat truk kedua dilepaskan, akhirnya truk pertama dapat terlempar bersamaan dengan makhluk itu. Akan tetapi makhluk itu berusaha untuk masuk kembali ke dalam pesawat dengan melompat ke arah Dennis. Untung saja truk kedua masih berada di belakang Dennis dan bergerak keluar
Walter, sehingga saat makhluk itu mencoba menerkam Daniels, Daniels pun menunduk sehingga truk itu menabrak makhluk tersebut dengan besi yang tajam sehingga makhluk tersebut akhirnya tewas dan Daniels pun terselamatkan. Setelah kejadian mengerikan tersebut, terlihat Daniels yang memeriksa Tian telah masuk di dalam tabung cryosleep untuk menuju planet yang akan mereka tuju. Walter pun mengatakan kepada Daniels bahwa dia selanjutnya yang akan masuk ke dalam tabung cryosleep, dan saat Daniels masuk ke dalam tabung cryosleep, Walter pun berkata, "Saat kau terbangun, kita telah berada di planet Origai 6. Tapi saat tabung telah tertutup dan Walter ingin menidurkannya, Daniels pun bertanya kepada Walter, seperti candaan yang mereka berdua lakukan sebelumnya, dan berkata, "Maukah kamu membantuku membangun pondok di tepi danau saat kita tiba?" Walter pun hanya terdiam, seolah-olah tidak mengetahui apa yang Daniels bicarakan. Sadar dengan hal tersebut, akhirnya Daniels menyadari jika android itu bukan Walter, melainkan David. Tapi sangat disayangkan, Daniels telah tertidur dan David tersenyum jahat sambil menatap Daniels. Kemudian dia menuju tempat penyimpanan koloni serta embrio dan mengeluarkan calon alien dari mulutnya dan meletakkannya di dalam lemari pendingin berdampingan dengan embrio manusia lainnya, dan scan itu pun mengakhiri film tersebut. Sangat disayangkan usaha yang dilakukan oleh Daniels dan kru lainnya harus sia-sia saja dikarenakan David yang menyamar dan sampai ke Covenant. Berdasarkan dari ending film ini, sepertinya film ini akan berlanjut. Dan bagaimana menurut kalian mengenai alur cerita film ini? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih.